Bab 1313. Melihat kegembiraan di wajah He Yuanjiang, Ye Chen buru-buru menjelaskan, "Maaf, Profesor He, saya tidak lulus dari Stanford." He Yuanjiang bertanya dengan bingung, "Lalu bagaimana Anda tahu bahwa pohon redwood yang saya gambar adalah yang ada di lambang Universitas Stanford? Jika Anda tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Stanford, Anda mungkin tidak akan mengingat polanya di lambangnya dengan sangat jelas." Marvin tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan serius, "Ibuku pernah belajar di Stanford saat itu. Ketika aku masih kecil, aku cukup beruntung bisa mengunjungi Stanford bersamanya." "Itu dia." He Yuanjiang sedikit mengangguk, "Menurutku kamu baru berumur 27 atau 80 tahun. Usia ibumu seharusnya sama denganku, kan?" Ye Chen mengangguk. "Saat aku lahir, ibuku berumur 26 tahun. Menurutku dia berumur 4 tahun tahun ini." Petik 2. He Yuanjiang merenung sejenak dan berkata, 4 tahun, yang 1 tahun lebih muda dariku, dia mungkin satu kelas denganku, atau sebelum dan sesudahku. Bolehkah aku bertanya, apa nama ibumu?" "Nama, mungkin kita masih saling kenal." Petik 2. Ye Chen ragu-ragu sejenak dan berkata dengan sedih, "Ibuku telah meninggal selama bertahun-tahun, tapi aku masih tidak menyebutkan namanya." Begitu Ye Chen selesai berbicara, He Yuanjiang tercengang. Dia memandang Ye Chen, sangat terkejut hingga suaranya bergetar, dan bertanya, "Ye Chen, nama keluargamu adalah Ye, dan apakah nama keluarga ibumu An?" Ye Chen terkejut dan berseru, "Profesor, dia mengenal ibuku." He Yuanjiang tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, "Apakah kamu benar-benar sudah dewasa?" Begitu dia mendengar kata Cheng Qian, mata Ye Chen berkaca-kaca. An Cheng Qi adalah nama ibunya. Nama ini telah ada di benaknya selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya Ye Chen mendengar seseorang menyebutkannya selama bertahun-tahun. Nama belakang ibunya adalah An yang artinya kedamaian dan kebahagiaan. Kata Cheng Qi pada namanya diambil dari sebuah kalimat dalam catatan sejarah, biografi Jenderal Li, karya Sima Qian. Buah persik dan plum tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka membuat jalannya sendiri. Arti harafiahnya adalah pohon persik dan plum tidak dapat berbicara, namun karena pohon tersebut mekar dengan bunga yang indah dan menghasilkan buah yang manis, maka secara spontan orang akan menghampirinya dan menapaki jalan setapak di bawahnya. Arti sebenarnya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang cukup ikhlas dan disiplin serta memiliki karakter yang sempurna, sehingga dengan sendirinya ia akan terharu dan menarik perhatian orang lain, serta dicintai dan dikagumi orang. Karena ibu Ye Chen adalah putri sulung kakeknya dan yang paling disayangi, lelaki tua itu menaruh harapan besar padanya, jadi dia memberinya An Cheng Qi, nama yang sangat berarti. Ketika He Yuanjiang melihat air mata di mata Ye Chen, dia segera membenarkan kecurigaannya. Dia berjalan ke depan, memegang tangan Ye Chen, dan berkata dengan mata merah, "Ye Chen, kita bertemu lebih dari 20 tahun yang lalu. Ya, kamu masih sangat muda pada saat itu, dan ibumu membawamu ke Stanford dan Silicon Valley. Saya dan istri saya menemani saat itu, tetapi ada banyak orang yang menemani kami saat itu, jadi Anda mungkin tidak memiliki kesan apapun terhadap saya." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan penuh semangat, "Kekasihku memelukmu saat itu. Apakah kamu masih mengingatnya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Profesor He, ini sudah terlalu lama, saya benar-benar tidak memiliki kesan." Setelah itu, dia bertanya, "Profesor He, apakah Anda dan ibu saya sekelas?" "Ya." He Yuanjiang mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, "Kami telah menjadi teman sekelas selama beberapa tahun, dan kami memiliki hubungan yang sangat baik. Saat aku mengejar kekasihku, ibumu mengirimiku surat cinta." Marvin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Profesor He, bisakah Anda ceritakan tentang ibu saya? Saya tidak tahu apa-apa tentang pengalamannya sebelum menikah dengan ayah saya." He Yuanjiang menghela nafas, "Ibumu adalah seorang selebriti besar di Stanford saat itu. Dia bukan hanya mahasiswi Tiongkok dengan kinerja terbaik dalam sejarah Universitas Stanford, dia juga presiden Asosiasi Alumni Tiongkok di Universitas Stanford dan penggagasnya dari Stanford Internet Venture Capital Fund. Banyak perusahaan teknologi tinggi terkemuka yang kini berkembang pesat di Silicon Valley dimulai selangkah demi selangkah dengan dana ibumu." Berbicara tentang ini,
He Yuanjian hanya bisa menghela nafas, dan berkata dengan sedikit melankolis dan penyesalan, ibumu benar-benar wanita paling berkuasa di Stanford dan Silicon Valley saat itu. Dia tidak hanya cantik, murah hati, dan berpengetahuan luas, tapi dia juga sangat cakap dan keluarganya sangat kaya. Kuncinya, keluargamu sangat kaya, kamu bisa bekerja keras, dan menciptakan prestasi besar. Aku hanya melihat ibumu seumur hidupku. Semua teman sekelas Tionghoa kita saat itu, termasuk teman sekelas kulit putih yang sok itu, dikalahkan di depan ibumu. Berbicara tentang hal ini, He Yuanjian menghela nafas. Saat itu, ada pepatah di Stanford bahwa di antara banyak elit wirausaha di Silicon Valley, setidaknya sepertiga pria adalah pengagum ibumu. Kalimat ini mungkin terdengar berlebihan, tapi itu saat ini, nama ibumu hampir tidak dikenal dan diketahui semua orang di Silicon Valley. Semua orang menghormatinya dan sangat mengaguminya. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Ye Chen mendengar tentang ibunya. Marvin belum lahir ketika ibunya masih belajar di Stanford dan berinvestasi di Silicon Valley. Setelah Ye Chen lahir, lambat laun ibunya menjadi istri ayahnya. Oleh karena itu, dalam ingatan Ye Chen, ibunya bukanlah gambaran seorang elit bisnis. Terlebih lagi, Ye Chen hanya tahu sedikit tentang ibunya sebelum dia lahir. Ibunya adalah orang yang rendah hati dan tidak pernah membicarakannya dengannya. Sekarang mendengar apa yang dikatakan He Yuanjian, Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat tertarik dan bertanya, Profesor He, apakah Anda masih tahu sesuatu tentang ibu saya? He Yuanjian berkata dengan serius, itu keterlaluan. Aku tidak bisa menyelesaikannya dalam 3 hari 3 malam. Berbicara tentang ini, He Yuanjian menjadi sedih dan berkata dengan emosi, setelah ibumu mengalami kecelakaan di Jinling, lusinan orang dari asosiasi teman sekelas kita menyewa penerbangan semalaman untuk kembali ke Jinling untuk mencarimu. Saya dulu di antara mereka saat itu, dan banyak di antara kalian yang ikut dengan saya. Ibu saya adalah teman sekelas saya di Stanford, dan meskipun saya lahir dan besar di Jinling, saya mencoba semua koneksi yang saya bisa di Jinling pada waktu itu, tetapi saya tidak dapat menemukan keberadaanmu. Kemudian, lebih dari 300 orang dari asosiasi alumni Stanford kami, serta hampir 100 teman ibumu di bidang modal Ventura Silicon Valley, bekerja sama untuk mencari keberadaan Anda di seluruh dunia. Kami mencari Anda selama 10 tahun tanpa ada satupun hasilnya. Anda telah berada di sana selama bertahun-tahun. Kemana Anda pergi? Ye Chen tidak menyangka setelah kecelakaan orang tuanya, teman sekelas dan teman ibunya akan mencarinya selama 10 tahun. Saat dia tergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi, Profesor He, sebenarnya, saya telah berada di Jinling selama bertahun-tahun. Setelah itu, Ye Chen menjelaskan kepada He Yuanjian tentang masalah Tang Sihayang. Menyembunyikannya di panti asuhan, He Yuanjian hanya bisa menghela nafas, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berada di Jinling selama ini. Ye Chen bertanya kepadanya, Profesor He, apakah Anda kenal ayah saya? He Yuanjian menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika ayahmu dan ibumu sedang jatuh cinta, dia tidak pernah berhubungan dengan kami. Kami hanya tahu bahwa ayahmu adalah tuan muda keluarga Ye di Yanjing, tetapi detail lebih lanjutnya tidak terlalu bagus jelas. Anda ketika orang tua saya mengadakan pernikahan di Yanjing, saya dan istri saya awalnya berencana untuk datang untuk hadir, tetapi sesuatu terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, jadi kami harus mengubah rencana kami untuk sementara. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, bagaimanapun, Amerika Serikat dan Tiongkok masih terlalu berjauhan. Jika saya ingat dengan benar, setelah ibu dan ayahmu kembali ke Tiongkok untuk menikah, sampai dia mengalami kecelakaan di Jinling, aku hanya bertemu dengannya 3 kali, terakhir kali adalah ketika dia membawamu ke Stanford. Bersambung.